Jamaah ikhwatan iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada satu semangat. Profesor Komarudin Hidayat pernah juga menyampaikan dalam ceramah virtual pimpinan pusat Muhammadiyah bahwa ada semangat hijrah yang harus kita tangkap, yaitu etos gerak yang selalu dinamis. Dan ini benar-benar dibuktikan oleh Muhammadiyah. Jadi hijrah ini adalah mencerminkan gerak, etos gerak. Muhammadiyah tidak boleh diam, kita tidak boleh diam, terus bergerak dengan kondisi apapun. Selama nyawa masih melekat, kita melakukan transformasi nilai, berdakwah tanpa henti dengan upaya-upaya yang terus kita lakukan dengan media apapun dan dengan kondisi apapun. Sebatas itu masih terjangkau, kita lakukan. Dan itulah cermin dari hijrah yang kita tangkap sebagai etos gerak yang dinamis, bahkan transformatif. Yang ini benar-benar dibuktikan oleh Muhammadiyah, yang saya kira menjadi yang terbaik di dalam menyikapi situasi pandemi yang serba emergensi ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada intisari yang dapat kita petik dari spirit hijrah ini. Yang pertama adalah bagaimana kita memahami kembali bahwa semangat hijrah minimal mencakup 4 hal. Yang pertama adalah kita hijrah minasyirki ila tauhid. Kita berhijrah dari kondisi tradisi yang penuh dengan kesyirikan yang menjadi semangat Nabi Muhammad saat di Mekah. Pertama yang diluruskan adalah persoalan akidah. Minasyirki ila tauhid. Dari bentuk praktek kesyirikan. Apa itu kesyirikan? Yaitu tandingan-tandingan yang dibuat untuk Allah Subhanahu wa taala. Praktek perdukunan, praktek menyembah materi. Ya, kalau kafir Quraisy yaitu menyembah berhala. Tetapi kalau berhala diterjemahkan dalam konteks modern saat ini bisa berupa pemujaan terhadap materi yang berlebihan, yang menganggap satu-satunya materi, jabatan, itu juga bisa bagian dari minasyirki. Menuju satu kesadaran baru, at-tauhid. Pemahaman tauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal tauhid ini Allah tegas la ilaha illa ana. Jadi Allah menegaskan dengan penuh semangat dan optimisme, tidak ada Tuhan kecuali saya, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka fa'budni, sembahlah aku, beribadahlah kepada aku. Jangan menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menyembahnya? Wa aqimis sholata li dzikri. Formula menuju satu pemahaman tauhid yang benar adalah menegakkan sholat 5 waktu secara istiqamah. Kemudian yang kedua adalah hijrah minal kufri ilal iman. Ya. Hijrah dari kekufuran, ya, dari keingkaran. Bisa kufur ini kufur seperti kafir-kafir Quraisy itu, ya, benar-benar tidak percaya terhadap Allah. Mereka sesungguhnya bukan tidak percaya, tapi karena tertutup hatinya. Ya. Ingkar, bisa juga berarti daripada kufur ini ingkar terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal kufri ilal iman, menuju keteguhan iman yang luar biasa. Ya. Dan kita diperkenalkan dengan rukun iman yang 6 itu. Jadi bagaimana kekufuran itu benar-benar terhapus, hilang dari pemahaman kita. Nah, jadi kufur ini juga berarti satu watak, satu sifat. Ya, di mana di dalam Al-Quran disampaikan
Dalam surat Al-Baqarah di awal itu, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi ini watak orang-orang kafir, baik diberi peringatan atau tidak, wataknya tetap keras, mereka tidak akan pernah la yu'minun, tidak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena watak yang keras itu lalu Allah kemudian sekalian menutup kunci rapat-rapat yang tidak akan pernah terbuka lagi, yang tertutup untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim yushawatu wa lahum adzabun azim. Jadi kita bermohon untuk dijauhkan dari karakter kekufuran yang semacam ini. Kemudian yang ketiga adalah hijrah minal jahiliyah ila Islam. Jadi Pak Haidar Nasir sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengingatkan lewat tulisan-tulisannya bagaimana momentum hijrah ini benar-benar menjadikan satu pemahaman yang utuh tentang Islam itu, sehingga praktek jahiliyah benar-benar kita jauhi. Salah satunya adalah praktek jahiliyah adalah tuntunan-tuntunan yang tidak berdasarkan ilmu. Apakah itu amalan ibadah, dari pola pikir yang picik, dari pola pikir yang sempit, harus menuju pola pikir yang luas, menuju pola pikir yang lapang, menuju pola pikir yang merangkul, bukan memukul. Ini bisa juga dalam strategi dakwah. Pola pikir yang menyayangi, bukan membenci. Pola pikir yang mendidik, bukan menghardik. Ini bagi Bapak Ibu yang aktif di sekolah, guru ataupun dosen. Jadi itulah praktek-praktek jahiliyah yang saya kira variabelnya sangat luas sekali. Ilal Islam, menuju praktek-praktek yang serba memberi pencerahan. Islam. Satu ketaatan. Jadi Islam itu berarti taslim, tunduk taat. Jadi kita menjadi pribadi yang taat. Taat terhadap perintah Allah. Taat beribadah. Termasuk kita menjadi muslim yang disiplin, menjadi muslim yang hidup teratur, menjadi muslim yang senang hidup sehat. Dalam situasi kondisi pandemi seperti ini, kita walaupun ada sebagian mungkin orang yang masih memperdebatkan tentang virus ini, tetapi beberapa bulan yang lalu kita benar-benar ditunjukkan oleh Allah, seluruh manusia, terutama di Indonesia ini, di berbagai tempat, di berbagai daerah, benar-benar mencekam, termasuk di Pamekasan. Mungkin beritanya juga tersebar, begitu sangat mencekam. Dan ini adalah merupakan satu kondisi yang menjadi keprihatinan bersama, dan kita berdoa semoga saudara-saudara kita yang telah mendahului karena wafat, karena penyakit COVID terutama, semoga dicatat sebagai satu perjuangan. Semoga wafatnya dicatat sebagai husnul khatimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, hijrah itu mencakup yaitu minadh dhulumati ila nur. Minadh dhulumati ila nur. Yaitu hijrah dari situasi yang gelap. Situasi yang gelap itu situasi yang tidak memiliki akar ilmu, tidak memiliki akar peradaban yang kuat. Itu harus kita hijrah dari situasi itu. Ila nur, menuju cahaya. Cahaya Allah Subhanahu wa taala. Cahaya ini adalah harus kita terjemahkan dengan semangat belajar. Dengan semangat menuntut ilmu.
dengan semangat thalabul ilmi yang luar biasa. Jadi semangat transformasi nilai. Bagaimana kondisi pandemi ini tidak menghalangi kita untuk melakukan gerakan-gerakan dakwah, tidak menghalangi kita untuk melakukan proses perubahan. Tentu perubahan dari yang tidak baik menuju yang kondisi yang lebih baik. Dan ini adalah menjadi harapan kita semua bahwa kondisi yang sangat mencekam ini memang butuh spirit yang luar biasa, motivasi di antara semua komponen, ya, terutama motivasi di tengah keluarga kita, mulai dari anak, istri, dan itu yang terpenting, bagaimana hidup sehat, ya, bagaimana kita betah di rumah. Tentu betah di rumah ini bukan hal yang mudah. Kalau kita tidak punya kreativitas, kita tidak punya strategi bagaimana betah di rumah, yang cenderungnya ingin selalu keluar rumah. Jadi keluar rumah bukan berhijrah. Di kondisi pandemi ini juga berada di rumah mengkondisikan diri untuk keselamatan jiwa kita. Ini penting untuk dijadikan sebuah pemahaman agar diamnya kita di rumah itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman fillah. Jadi 4 cakupan hijrah ini penting untuk kita renungkan kembali, untuk kita segarkan kembali, dan benar-benar kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kehidupan terus penuh dengan semangat, kehidupan dengan terus penuh dengan spirit baru, ya, dengan spirit baru, dan mudah-mudahan kondisi yang sudah mulai ada tanda-tanda semakin baik, semakin melandai ini, ya, insya Allah ini menjadi satu harapan baru bagi kita, dan semoga tidak ada bom waktu kembali COVID-19 mencekam kembali di tengah-tengah kita.